Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Salihah dengan NIM 210111518 dari Prodi Manajemen A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi maksimalisasi keuntungan di bawah persaingan sempurna dan monopoli. Materi pertama mengenai struktur pasar alternatif. Definisi struktur pasar alternatif adalah tradisional untuk membagi industri ke dalam kategori sesuai dengan tingkat persaingan yang ada antara perusahaan dalam industri. Ada 4 struktur pasar alternatif. Yang pertama, kompetisi sempurna. Struktur pasar di mana terdapat banyak perusahaan, di mana ada kebebasan masuk ke dalam industri, di mana semua perusahaan menghasilkan produk yang identik, dan di mana semua perusahaan adalah penerima harga. Yang kedua, monopoli, yaitu struktur pasar di mana hanya ada satu perusahaan dalam industri. Yang ketiga, monopoli kompetisi adalah sebuah struktur pasar di mana seperti sempurna persaingan, ada banyak perusahaan dan kebebasan masuk industri, tetapi di mana setiap perusahaan menghasilkan produk yang berbeda dan dengan demikian memiliki kendali atas harganya. Yang keempat, oligopoli adalah sebuah struktur pasar di mana ada beberapa perusahaan yang cukup untuk memungkinkan hambatan didirikan terhadap masuknya perusahaan. Materi kedua mengenai persaingan sempurna. Definisi persaingan sempurna, yang pertama, pasar persaingan sempurna adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dengan penawaran yang ditandai oleh jumlah konsumen dan produsen yang sangat banyak dan tidak terbatas. Yang kedua, pasar persaingan sempurna merupakan pasar atau industri yang dicirikan oleh perusahaan kecil yang banyak jumlahnya dan membuat produk yang sama. Yang ketiga, pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai struktur pasar atau industri di mana setiap penjual ataupun pembeli tidak mempengaruhi keadaan pasar. Ada 4 asumsi model persaingan sempurna. Yang pertama, perusahaan adalah pengambil harga. Ada begitu banyak perusahaan dalam industri yang masing-masing menghasilkan proporsi yang sangat kecil dari total pasukan industri, dan karena itu memiliki tidak ada kekuatan apapun untuk mempengaruhi harga produk. Ia menghadapi kurva permintaan horizontal pada harga pasar. Harga ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran di seluruh pasar. Yang kedua, ada yang lengkap kebebasan masuk ke dalam industri untuk perusahaan baru. Perusahaan yang ada tidak dapat menghentikan pendirian perusahaan baru dalam bisnis. Mendirikan bisnis membutuhkan waktu. Namun, oleh karena itu, kebebasan masuk berlaku dalam jangka panjang. Yang ketiga, semua perusahaan memproduksi produk identik, yaitu produknya homogen. Oleh karena itu, tidak ada branding atau iklan. Yang keempat, produsen dan konsumen memiliki pengetahuan yang sempurna dari pasar. Artinya, produsen sepenuhnya menyadari harga, biaya, dan peluang pasar konsumen sepenuhnya. Kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna. Kelebihan pasar persaingan sempurna yaitu yang pertama, tidak ada kekuasaan di pasar. Harga yang ada ditetapkan di pasar cenderung stabil karena produk yang dijual sangat banyak. Oleh karena itu, penjual tidak dapat mengubah nilai jual. Yang kedua, efisiensi produksi adalah menggunakan biaya seminimal mungkin dalam melakukan produksi. Ada juga yang disebut efisiensi alokasi, adalah setiap barang atau jasa sampai ke titik maksimal memberikan manfaat marginal ke konsumen. Yang ketiga, dapat meminimalkan biaya iklan dan produksi, karena produk atau barang yang dihasilkan hampir sama kualitasnya, maka setiap jenis produk akan sulit dibedakan satu dengan yang lain. Yang keempat, informasi pasar yang jelas. Pembeli bisa meminimkan tingkat kecurangan yang bisa dilakukan suatu oknum yang ada di pasaran. Semua aturan dan prosedur yang sudah ada menjadi hal yang harus dipatuhi oleh semua orang melakukan transaksi di pasar. Yang kedua, kekurangan pasar persaingan sempurna. Yang kesatu, minim produk karena barang yang dijual hampir sama, maka akan terjadi perebutan pembeli oleh para produsen yang mengakibatkan ketidakmerataan hasil. Yang kedua, minim inovasi, dikarenakan semua produk yang ditawarkan seragam. Kondisi ini juga membuat produsen tidak memiliki motivasi dalam mengembangkan usahanya melalui berbagai inovasi yang sebetulnya dapat dilakukan. Materi ketiga, pasar monopoli. Definisi pasar monopoli adalah pengadaan barang dagangan tertentu baik itu di pasar lokal maupun nasional, dan sekurang-kurangnya sepertiga dari pasar tersebut dikuasai oleh orang maupun satu kelompok. Monopoli ada ketika hanya ada satu perusahaan dalam industri. Tetapi apakah suatu industri dapat digolongkan sebagai monopoli? Tidak selalu jelas.
itu tergantung seberapa sempit industri itu didefinisikan. Misalnya, sebuah perusahaan tekstil mungkin memonopoli jenis kain tertentu, tapi tidak memonopoli kain secara umum. Konsumen dapat membeli kain selain yang disediakan oleh perusahaan. Hambatan untuk masuk pasar monopoli. Agar perusahaan dapat mempertahankan posisi monopolinya, harus ada hambatan untuk masuknya perusahaan baru. Hambatan juga ada di bawah oligopoli, tetapi dalam kasus monopoli harus cukup tinggi untuk menghalangi masuknya perusahaan baru. Hambatan dapat memakai bentuk. Yang pertama, skala ekonomi. Jika biaya monopolis terus turun secara signifikan hingga output yang memenuhi seluruh pasar, industri mungkin tidak dapat mendukung lebih dari satu produsen. Yang kedua, ruang lingkup ekonomi. Sebuah perusahaan yang memproduksi berbagai produk juga cenderung mengalami biaya produksi rata-rata yang lebih rendah. Yang ketiga, diferensiasi produk dan loyalitas merek. Jika suatu perusahaan menghasilkan produk yang terdiferensiasi dengan jelas, di mana konsumen mengaitkan produk tersebut dengan merek, akan sangat sulit bagi perusahaan baru untuk masuk ke pasar tersebut. Yang keempat, biaya yang lebih rendah untuk perusahaan yang sudah mapan. Monopoli yang mapan kemungkinan besar telah mengembangkan keterampilan produksi dan pemasaran khusus. Yang kelima, kepemilikan atau kendali atas input atau outlet utama. Jika sebuah perusahaan mengatur pasokan input vital, misalnya dengan memiliki pemasok tunggal dari berbagai bagian komponen, ia dapat menolak akses ke input ini ke pesaing potensial. Yang keenam, payung hukum. Posisi monopoli perusahaan dapat dilindungi oleh paten atas proses-proses penting, oleh hak cipta dengan berbagai bentuk lisensi, atau mengizinkan katakanlah hanya satu perusahaan yang beroperasi di area tertentu, dan oleh tarif yaitu bea cukai dan pembatasan perdagangan lainnya untuk tetap dipertahankan keluar pesaing asing. Yang ketujuh, merger dan pengambil alihan. Perusahaan monopoli dapat mengajukan tawaran pengambil alihan untuk setiap pendatang baru. Ancaman semata-mata pengambil alihan dapat mencegah pendatang baru. Yang kedelapan, taktik agresif. Perusahaan monopoli yang sudah mapan mungkin dapat mempertahankan kerugian lebih lama daripada penbaru. Membandingkan monopoli dengan persaingan sempurna. Yang pertama, perusahaan monopoli akan menghasilkan output yang lebih rendah dengan harga yang lebih tinggi dalam jangka pendek. Yang kedua, perusahaan monopoli juga dapat menghasilkan output yang lebih rendah dengan harga yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Yang ketiga, biaya di bawah monopoli. Kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang di bawah persaingan sempurna mengharuskan perusahaan itu menggunakan teknik yang diketahui paling efisien dan mengembangkan teknik baru sedapat mungkin. Namun, perusahaan monopoli yang dilindungi oleh hambatan masuk masih dapat memperoleh keuntungan besar meskipun tidak menggunakan teknik yang paling efisien. Oleh karena itu, ia memiliki insentif yang lebih kecil untuk menjadi efisien. Yang terakhir, inovasi dan produk baru. Janji keuntungan supernormal yang mungkin dilindungi oleh hak paten dapat mendorong berkembangnya industri monopoli baru yang menghasilkan produk baru. Kesempatan untuk mendapatkan keuntungan monopoli inilah yang mendorong banyak orang untuk mengambil resiko dalam bisnis. Materi terakhir, potensi kompetensi atau potensi persaingan. Potensi persaingan. Para ekonom telah mengembangkan teori pasar yang dapat diperebutkan. Teori ini berpendapat bahwa yang penting dalam menentukan harga dan output bukanlah apakah suatu industri sebenarnya monopoli atau kompetitif. Kedua, pasar yang dapat diperebutkan dengan sempurna. Sebuah pasar adalah benar-benar dapat ditantang ketika biaya masuk dan keluar oleh saingan potensial adalah nol, dan ketika masuk tersebut dapat dilakukan dengan sangat cepat. Yang ketiga, pasar yang dapat diperebutkan dan monopoli alami. Alasan yang paling mungkin berkaitan dengan skala ekonomi dan ukuran pasar. Untuk beroperasi pada skala efisien minimum, perusahaan mungkin harus sangat besar relatif terhadap pasar, sehingga hanya ada ruang untuk satu perusahaan seperti dalam industri. Jika sebuah perusahaan baru masuk ke pasar, maka salah satu dari perusahaan tersebut tidak akan bertahan dalam persaingan. Pasarnya tidak cukup besar untuk keduanya. Namun, jika tidak ada biaya masuk atau keluar, perusahaan baru akan sangat bersedia masuk meskipun hanya ada ruang untuk satu perusahaan, asalkan mereka percaya bahwa mereka lebih efisien daripada perusahaan yang ada. Perusahaan yang ada mengetahui hal ini akan dipaksa untuk berproduksi seefisien mungkin dan hanya dengan keuntungan normal. Yang terakhir, pentingnya keluar tanpa biaya. Keluar tanpa biaya, oleh karena itu, mendorong perusahaan untuk memasuki industri mengetahui bahwa jika tidak berhasil, maka selalu dapat mentransfer modal mereka ke tempat lain. Semakin rendah biaya keluar, semakin dapat diperebutkan oleh pasar. Ini menyiratkan bahwa perusahaan yang sudah didirikan di pasar serupa lainnya dapat memberikan persaingan yang lebih efektif melawan monopolis.
karena mereka dapat dengan mudah mentransfer modal dari satu pasar ke pasar lain. Dan terakhir, penilaian teori. Teori monopoli sederhana hanya berfokus pada struktur industri yang ada dan tidak memperhitungkan persaingan potensial. Teori pasar yang dapat diperebutkan bagaimanapun melangkah lebih jauh dan meneliti ukuran hambat masuk dan biaya keluar. Semakin besar ini, semakin sedikit persaingan pasar dan oleh karena itu, semakin besar kekuatan monopoli perusahaan yang ada. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengukur kekuatan dengan cara ini. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.